Ada ara'ul ulama fil Isra, ada beberapa pendapat ya tentang Isra. Terkait dengan hal kanal Isra birruh wal jasad au birruhi fahasab. Di pertanyaannya adalah apakah Isra itu dilakukan ruh dan jasad Nabi, artinya badan fisik seutuhnya, atau hanya rohnya saja. Itu yang perdebatan di kalangan ulama. Nah, kita mulai dari pendapat yang terbanyak. Pendapat yang terbanyak mengatakan bahwa yang namanya Isra itu ya badannya ya ruhnya. Jadi dua-duanya. Karena manusia itu terdiri dari ruh wal jasad. Ruh dan jasad. Aksaru al ulama ala anal Isra kana birruh wal badan yaqdhah la manam. Jadi sebagian besar ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Isra itu dengan ruh dan badan, dengan badan dan ruh. Jadi dua-duanya. Dan dilakukan dengan sadar, yaqdhah la manam, bukan dalam keadaan tidur. Jadi bukan dalam keadaan mimpi, bukan, betul-betul sadar gitu. Betul-betul dalam keadaan ya orang seperti naik pesawat yang tidak tidur gitu, mata melihat, merasakan, ngobrol ya dengan malaikat bercakap gitu kan. Nah, walahum ala dzalika adillah. Nah, dasarnya apa? Dalilnya itu disebut bahwa Nabi dengan kecepatan yang tinggi bersama malaikat dari Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina dalam keadaan sadar. Ya. Alasannya yang pertama, ya inna tasbih wa ta'ajjub fi qauli subhanalladzi asra bi 'abdihi innama yakunu fil umuril 'idham. Jadi kalimat tasbih, ya, kalimat ta'ajjub, keheranan, ketakjuban di awal ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan itu hanya terjadi pada peristiwa-peristiwa yang besar, al-idham, peristiwa yang besar. Walau kana dzalika manaman lam yakun fi katsiru syan au kabiru syan wa lam yakun musta'dhaman. Jadi seandainya Nabi diisrokan dalam keadaan tidur mimpi, maka itu bukan hal yang besar gitu kan. Jadi kayak kita naik pesawat tidur ya udah gitu, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang dianggap besar. Tapi kalau Nabi dalam keadaan sadar, dalam kecepatan tinggi, dibawa dalam jarak yang sangat jauh, kan itu peristiwa yang agung, yang besar. Mukjizat. Dan kalau kita bandingkan kan mukjizat semua Nabi dan Rasul itu kan tidak ada yang masuk akal semua. Jadi kalau dikatakan, nah itu kan nggak masuk akal. Ayo kita bandingkan mukjizat Nabi dan Rasul yang lain, mana ada yang masuk akal. Misalnya mukjizat Nabi Ibrahim apa? Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar, kan dibakar nggak apa-apa kan? Nabi Ibrahim kunibar dan wasalaman oleh Raja Namrud kan zaman Nabi Ibrahim kan Raja Namrud ya, kalau Musa Fir'aun. Nah, Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak merasakan panas. Kan gak masuk akal, karena logikanya orang dibakar pasti panas. Ya kan, orang dipukul sakit. Dibakar dalam api yang menyala-nyala dengan kayu bakar yang besar, tapi tidak ada rasa panas. Itu kan mukjizat. Dan tidak masuk akal. Kemudian Nabi Musa, pada saat dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, di mana begitu rombongan Nabi Musa sudah dekat dengan rombongan yang mengejarnya, tiba-tiba di hadapannya ada laut. Tidak mungkin berlari ke belakang, karena kalau berlari ke belakang maka pasti akan kekejar atau ketangkap oleh musuh. Satu-satunya jalan adalah masuk ke dalam laut. Maka kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan kemudian air laut itu berubah menjadi jalan. Jelas tidak masuk akal. Ya. Tidak ada yang percaya orang. Bagaimana mungkin laut yang demikian luas
tiba-tiba menjadi jalan, lalu bisa dilewati oleh Musa dan para pengikutnya. Dan ketika kemudian Musa berhasil menyeberang, lalu rombongan Fir'aun dan pengikutnya sedang ada di jalan yang tadinya air laut itu di tengah-tengah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya, dan jembatan atau jalan tadi itu kembali berubah menjadi air laut, sehingga Fir'aun tenggelam bersama pengikut-pengikutnya. Ya. Wa aghraqna ala fir'auna, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun dan para pengikutnya. Dan ternyata ya, tenggelamnya Fir'aun itu dibuktikan secara ilmiah oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Dalam hal ini ilmuwan Prancis. Ada seorang profesor namanya Maurice Bucaille yang meneliti jasad Fir'aun. Nah, untungnya dulu jasad Fir'aun itu dibikin mumi. Nah, Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa itu adalah Ramses II ya. Fir'aun itu sebetulnya bukan nama ya, Fir'aun itu gelar raja. Kalau kita nyebutnya raja kan, Fir'aun, sultan, raja gitu ya, prabu kalau dulu di Jawa. Namanya Ramses, ada Ramses I, Ramses II, III dan seterusnya. Pada zaman Nabi Musa itu Ramses II. Nah, dulu mayat-mayat yang di itu ada di Prancis semua. Kalau sekarang udah dikembalikan ke museum di Kairo. Nah, waktu diteliti oleh peneliti itu ternyata di dalam tubuhnya itu mengandung kadar garam. Artinya bahwa memang mayat ini pernah tenggelam di laut. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran itu benar adanya. Fir'aun dan seluruhnya tenggelam di dasar lautan, yang sekarang dikenal dengan laut mati ya. Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Berarti itu peristiwa secara logika tidak masuk, tapi benar terjadi. Maka demikian pula dengan Isra. Itulah kenapa diawali dengan Subhana, dan itu hanya terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Nabi Isa atau masih Nabi Musa ya, selain memukul laut menjadi jalan, Nabi Musa juga salah satu mukjizatnya adalah menjadikan tongkat berubah menjadi ular. Kalau itu mungkin nggak terlalu aneh ya, orang-orang kita zaman dulu mungkin bisa. Nah, Nabi Isa misalnya menghidupkan orang yang sudah meninggal, atau burung yang sudah mati kembali hidup, itu Nabi Isa. Kan tidak masuk akal juga. Jadi memang yang namanya mukjizat Nabi dan Rasul itu semuanya tidak masuk akal. Tapi disitulah letak keagungannya. Karena itu Isra Nabi dengan ruh dan jasad itu masuk akal. Itu alasan yang pertama ya.